Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Nah, ketemu lagi di channel Bapak ya. Kemudian pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan materi kita. Namun sebelum kita lanjut ke materi, nah ini ada review dulu ya, untuk mengingat materi yang kemarin ya. Masih ingat apa itu yang dimaksud dengan getaran? Apa yang dimaksud dengan amplitudo? Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan gelombang? Apa yang dimaksud dengan gelombang longitudinal? Salah satu contoh gelombang longitudinal adalah salah satu dari gelombang longitudinal adalah bunyi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang bunyi. Materi untuk bunyi ini lumayan agak padat, jadi Bapak harapkan kalian mengikuti dengan baik ya. Kita mulai saja ya. Oke. Jika kamu bersuara sambil memegang leher, tentu kamu merasakan getaran di leher. Coba dicek sambil dipraktekkan ya. Ya, Bapak mempraktekkan dan memang benar ada getaran di situ. Kemudian jika lonceng berbunyi, pada waktu kita pegang juga akan terasa getarannya. Iya, betul. Bapak juga terbayang pada waktu Bapak SD dulu. Kalau zaman SD dulu menggunakan lonceng yang dipukul-pukul itu ya, teng 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 gitu. Jadi pada waktu sambil megangin pemukulnya sama loncengnya itu berasa itu getarannya. Kemudian dari peristiwa ini disimpulkan bahwa bunyi adalah hasil getaran sebuah benda. Semua getaran dapat menghasilkan bunyi yang dapat didengar. Ya, tapi yang bisa mendengar itu bukan cuma manusia ya, beberapa jenis hewan juga, karena bunyi yang dihasilkan itu memiliki frekuensi yang berbeda. Nah, kita cek dulu. Nah, ini dia ya. Jenis bunyi berdasarkan frekuensinya ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah bunyi ultrasonik, yang kedua audiosonik, dan yang ketiga adalah bunyi infrasonik. Ultrasonik ini memiliki bunyi yang frekuensinya lebih dari 20.000 Hz, sementara audiosonik frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz, dan infrasonik adalah bunyi yang frekuensinya kurang dari 20 Hz. Untuk bunyi infrasonik dan ultrasonik ini didengar oleh beberapa jenis hewan. Nah, hewan apa itu yang bisa mendengar bunyi infrasonik dan ultrasonik? Nah, ini ya. Dari infrasonik itu bisa didengar oleh hewan. Yang pertama adalah jangkrik, yang kedua adalah anjing. Sementara untuk ultrasonik bisa didengar oleh kelelawar, kemudian ikan paus ya. Paus ini bukan ikan ya, tapi salah satu mamalia ya. Kemudian yang ketiga adalah ikan lumba-lumba. Nah, ini adalah hewan-hewan yang bisa mendengarkan bunyi dengan frekuensi kurang dari 20 Hz atau lebih dari 20.000 Hz. Kemudian untuk pemanfaatan ultrasonik ini ya, jadi karena dia memiliki intensitas yang besar, maka bisa digunakan terutama di bidang kedokteran, kemudian juga bisa di bidang industri. Yang pertama adalah menghancurkan tumor atau batu ginjal. Sedikit cerita untuk yang batu ginjal ini, kebetulan orang tua Bapak itu pernah operasi ya, operasi menggunakan ultrasonik. Jadi tidak dibedah, tidak dioperasi ya, ada alat tertentu yang dimasukkan melalui saluran uretra. Nah, dari saluran itu nanti bunyi dikeluarkan ya, kemudian menyebabkan batu ginjal yang ada dalam ginjal Bapak saya itu hancur lebur. Ya, jadi pada waktu nanti beliaunya buang air kecil itu akan keluar ya, akan luluh ya, akan luruh ya, hancur ya. Salah satu cara untuk mencegah batu ginjal adalah minum air putih ya, minimal 1 hari, betul, minimal 1 hari 2 liter ya. Kemudian ultrasonografi atau USG digunakan untuk mempelajari bagian dalam tubuh yang tidak boleh kena sinar X yang berbahaya. Kemudian untuk mendeteksi dan komunikasi sonar di bidang teknologi kelautan, di mana sonar itu sendiri adalah Sound and Navigation Engines. Kemudian yang berikutnya adalah memeriksa bagian dalam tubuh. Ya,
Kemudian yang berikutnya adalah kacamata untuk orang buta ya, membantu orang-orang buta. Ya, jadi ada kacamata dan tongkatnya, nanti pada keadaan tertentu akan mengeluarkan bunyi-bunyi yang bisa mendeteksi keberadaan benda berada di depannya atau di sampingnya atau di belakangnya. Kemudian bisa juga digunakan dalam bidang industri adalah untuk memeriksa kerusakan logam. Ya, jadi bisa digunakan untuk mengetahui logam itu ada keroposnya, ada lubangnya atau tidak, dia ada yang berlubang atau tidak, ada yang rusak atau tidak, itu bisa digunakan untuk menginspeksi ya, meneliti ada kerusakan atau kecacatan pada logam tersebut atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah membunuh nyamuk penyebab demam berdarah. Ini pada musim-musim seperti ini ya, musim pancaroba, peralihan antara hujan dengan panas. Nah, ini nyamuknya sudah mulai jadi udah mulai banyak. Maka dari sekarang yang misalnya wadah-wadah ataupun tempat-tempat yang sekiranya bisa digunakan oleh nyamuk untuk bersarang, itu benar-benar harus ditutup ya, atau kalau enggak diamankan dan dibersihkan. Kemudian medium merambat bunyi ini ada 3 jenis ya. Jadi ada udara, zat cair, dan zat padat. Ini berkaitan dengan kalau Bapak boleh bilang ini tentang wujud zatnya ya. Jadi dimana paling cepat bunyi dapat merambat itu melalui zat padat, kemudian zat cair dan udara. Kenapa bisa seperti itu Pak? Nah, itu berkaitan dengan struktur molekul dari zat padat, zat cair, dan udara. Dimana zat padat itu strukturnya paling padat, paling rapat, sehingga jarak antar molekul sangat berdekatan. Kemudian zat cair itu agak berdekatan juga tapi tidak terlalu dekat. Sementara pada gas ini molekul udaranya antara satu yang lainnya itu sangat berjauhan. Kemudian cepat rambat bunyi merupakan besarnya jarak yang ditempuh oleh bunyi setiap satuan waktu, di mana dirumuskan V sama dengan S per T, di mana V merupakan kelajuan rambat bunyi dalam meter per sekon, S jarak yang ditempuh dalam meter, kemudian T waktu tempuh dalam sekon. Cepat rambat bunyi udara pada beberapa suhu. Kalau kita perhatikan di sini, ternyata pada setiap kenaikan suhu ya dari 0, 15 sampai 25, ternyata cepat rambat bunyinya semakin besar. Ya, jadi dapat kita simpulkan juga di sini bahwa semakin tinggi suhunya maka cepat rambat bunyi di udara akan semakin besar. Sebaliknya, semakin rendah suhunya maka cepat rambat bunyi udara akan semakin kecil. Berikutnya kuat bunyi. Nah, ini kuat bunyi bergantung pada yang pertama adalah besarnya amplitudo. Makin besar amplitudo, makin kuat bunyi itu. Kalau kita punya radio atau punya musik di HP ya, tinggal volumenya ditambah. Kalau volumenya ditambah itu artinya amplitudonya semakin besar. Amplitudo semakin besar maka bunyinya semakin kencang atau semakin kuat. Kemudian tergantung antara jarak sumber bunyi dengan pendengar. Ini seperti kalau kita lagi mendengar bunyi ambulan ya, dari kejauhan semakin mendekat. Kalau dari kejauhan dia nggak terlalu kencang suaranya, tapi semakin dekat nah, bunyinya akan semakin kencang. Kemudian tinggi bunyi dan warna bunyi. Tinggi bunyi adalah tinggi rendahnya bunyi yang keluar, bergantung pada frekuensi getaran sumber bunyi. Makin besar frekuensi sumbernya, maka makin tinggi pula bunyi yang dapat kita dengar. Kemudian warna bunyi adalah bunyi yang sebenarnya memiliki frekuensi sama namun terdengar berbeda. Ya, disebabkan karenanya adanya alat atau organ pita suara yang bergetar berbeda. Paling gampangnya seperti ini, warna bunyi antara Bapak dengan kalian, suara Bapak itu terdengar seperti ini. Suara kalian terdengarnya seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan warna bunyi. Oke ya. Sampai sini kalau misalnya ada pertanyaan silahkan nanti ditaruh di kolom komentar boleh ya. Yang berikutnya adalah intensitas bunyi, menyatakan berapa besar daya bunyi setiap satuan luas. Ya, memiliki satuan watt per meter persegi. Kemudian intensitas bunyi
ini bergantung pada amplitudo sumber bunyi dan jarak antara pendengar dan sumber bunyi. Kemudian yang berikutnya adalah tentang layangan, yaitu dua sumber bunyi yang frekuensinya hampir sama bergetar dalam waktu yang bersamaan sehingga hasil getarannya saling mengganggu. Nah, ini layangan ya, layangan itu bukan yang kita main layang-layang, itu bukan ya. Berikutnya adalah tentang nada, desah, dan dentum. Apa itu nada? Nada adalah bunyi yang frekuensinya teratur. Jadi kalau ini karena frekuensinya teratur, maka kita dapat mendengarnya dengan enak, dapat menikmati suara tersebut atau bunyi tersebut. Tapi kalau misalnya desah, nah ini bunyi yang frekuensinya tidak teratur. Nah, ini contohnya di dalam kelas, si A ngomong, si B ngomong, si C ngomong, Pak Guru, Bu Gurunya ngomong. Nah, terjadilah seperti itu, tidak nyaman ya. Jadi ya, kalau desah itu frekuensinya tidak teratur. Jangan konotasikan dengan desahan yang lain ini ya. Kemudian yang ketiga adalah dentum, yaitu desah yang bunyinya sangat keras. Ini dentuman ya. Nah, misalnya apa ini? Ini suara bom, suara petasan juga iya, ngeri ya. Ini bentar lagi Ramadan insya Allah ya. Nanti biasanya banyak petasan ya, banyak mercon. Oke, yang berikutnya adalah frekuensi pada senar atau dawai. Ini mengikuti hukum Mersenne, di mana frekuensi senar itu yang pertama adalah berbanding terbalik dengan panjang senar. Artinya semakin panjang senarnya, maka frekuensi senarnya akan semakin terdengar lebih lemah ya. Kemudian yang kedua, berbanding terbalik dengan akar luas penampang senar. Kemudian berbanding terbalik dengan akar massa jenis bahan senar atau rho. Dan yang terakhir adalah berbanding lurus dengan akar tegangan senar. Untuk frekuensi tentang senar nanti Bapak bahas ya lebih lanjut di materi yang berikutnya. Oke, Bapak kayaknya cukup dulu ya sampai di sini karena materi untuk bunyi ini lumayan banyak. Jadi nanti kita sambung untuk pertemuan berikutnya. Oke anak-anak, terus belajar ya, jaga kesehatan diri kalian, jangan pernah bosannya untuk terus belajar ya. Ini secara daring, secara online, jadi kalian bisa mendapatkan informasi dari mana saja ya. Kalau misalnya ada yang kurang jelas langsung bertanya, buang jauh rasa malas ya, tetap pengen tahu terus ya, pupuk rasa ingin tahu lebih dalam, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih ya, Bapak akhiri ya untuk hari ini ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.